Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Dr. Habib Laksmana Prima. Saya sebagai mahasiswa Prodi Mars UMY angkatan 21. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Evidence-Based Design: The Role of Inpatient Typology in Creating Healing Environment Hospital in Erbil City as a Case Study. Nah, untuk jurnal ini sudah terindeks Scopus Q1. Kemudian ditulis oleh Dahlia Ali Rafiq dan Faris Ali Mustafa. Penulis pada jurnal ini ingin mengetahui apakah adanya hubungan antara typologi dari bangsal rawat inap dan efek dari healing environment terhadap pasien tersebut. Di mana pendekatan yang akan dilakukan oleh peneliti yang sudah dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan kualitatif dan kuantitatif metode, di mana kuantitatif menggunakan aspek kuesioner, kemudian kualitatif menggunakan EBD aided. Jadi penelitian ini terjadi pada kota Erbil, di mana peneliti ingin melihat dari typologi bangsal rawat inap yang ada di 4 rumah sakit dengan 4 tipe dari desain yang berbeda, yaitu ada H-shape, T-shape, U-shape, dan L-shape. Nah, yang melatar belakangi dari peneliti ini yaitu healing environment ini selain dipengaruhi oleh sumber daya manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa aspek faktor. Yang pertama yaitu dari faktor lingkungannya, kemudian kebisingan, suhu, privasi, pencahayaan, dan pemandangan alamnya. Penelitian pertama kali dari healing environment ini ada pada Yunani kuno, di mana ketika penelitian tersebut mencetuskan bahwa alam dan musik itu memiliki efek yang positif untuk pasien. Kemudian pada tahun 1859, Florence Nightingale, beliau merupakan seorang perawat yang nantinya namanya akan didokumentasikan pada salah satu konsep dari bangsal rawat inap pada tahun 1870. Beliau mengatakan bahwa pasien itu akan lebih cepat untuk sembuh jika di ruangannya itu segar, kemudian udaranya bersih, tenang, dan memiliki pencahayaan natural. Lebih lanjut, eh, bangsal rawat inap ini memiliki konsep pada tahun 1870 yang dinamakan Nightingale Ward atau bangsal rawat inap Nightingale. Kemudian berubah menjadi duplex pada tahun 50, kemudian double corridor pada tahun 50 hingga 60, kemudian menjadi single corridor, kemudian menjadi radial, courtyard, cluster, dan triangle pada tahun 1990. Yang berubah lagi berdasarkan Chai, eh, beliau ini memiliki beberapa typologies untuk bangsal rawat inap. Combinationnya yang karena dikombinasikan dengan nurse station, yaitu ada H, L, U, Y, W, windmill, double or triple circular shape. Kemudian juga karena penelitian ini ingin meneliti pada Erbil City atau kota Erbil, dan di mana typologi dari bangsa rawat inap di kota Erbil ini di 4 rumah sakit ada 4 bentuk, maka 4 bentuk ini yang akan diteliti, yaitu bentuk L, bentuk U, bentuk H, dan bentuk T. Mana dari yang saya jelaskan di awal bahwa pendekatannya melalui kuantitatif menggunakan aspek, kemudian second partnya menggunakan space syntax, kemudian kualitatifnya menggunakan aided. Baik, kita lanjut kepada hasil eh, penelitian atau case studies-nya. Jadi di sini LSAP Inpatient Department, di sini ada Raparin Children Hospital, di mana di Raparin ini bangsa rawat inap terdiri atas koridor tunggal yang memiliki 72 tempat tidur. Tempat tidur ini dibagi menjadi 2 bagian. 2 unit berbentuk L terletak di sisi yang berlawanan.
Setiap bagian dikontrol oleh satu nurse station yang terletak di tengah berbentuk L. Jadi gambarnya, nah kurang lebih seperti ini. Kemudian kamar pasien, kamar pasien ini eh, memiliki jendela yang menghadap ke ruang terbuka dan setiap kamar memiliki 9 tempat tidur yang dipisahkan oleh setengah dinding aluminium. Sirkulasi vertikal terdiri dari tangga dan satu lift untuk pasien dan pengunjung. Nah, kemudian kita ke T-shape. Di T-shape Inpatient Department atau di Risgary Hospital. Di sini bangsa rawat inap terdiri atas koridor bermuatan ganda yang memiliki 72 tempat tidur. Tempat tidur ini dibagi menjadi dua bagian, satu di setiap ujung berbentuk T. Setiap bagian dikontrol oleh satu nurse station yang terletak di tengah. Jadi gambarnya kurang lebih yang T seperti ini. Nah, kemudian kamar pasien memiliki jendela dengan pemandangan ruang terbuka, terdiri dari 6 tempat tidur dan 4 tempat tidur yang dipisahkan oleh tirai. Diterangi oleh jendela lebar dengan pemandangan alam. Sirkulasi vertikal terdiri dari tangga, lift untuk pengunjung, dan lift untuk staf dan barang. Dua tangga darurat di setiap ujung berbentuk T, ya seperti yang pada gambar ini. Kemudian ketiga ada U-shape inpatient department di Zanko Hospital. Nah, di Zanko Hospital ini memiliki em, oh mohon maaf. Ya benar, Zanko Hospital ini memiliki 81 tempat tidur. Kemudian dikontrol oleh dua nurse station yang terletak di tengah berbentuk U. Nah, ini dua nurse stationnya. Kemudian kamar pasien memiliki jendela dengan pemandangan yang terbuka. Kamar pasien hanya memiliki tempat tidur tunggal. Terdapat kamar mandi dan toilet di dalam kamar pasien. Kamar pasien memiliki jendela dengan pemandangan ke jalan. Sirkulasi vertikal terdiri dari tangga, lift untuk pengunjung, dan lift untuk staf dan barang. Bentuk terakhir yaitu H-shape. H-shape Inpatient Department pada Paiki Hospital. Rawat inap ini berbentuk H, terletak di lantai 2. Bangsal rawat inap ini terdiri atas koridor dengan beban ganda memiliki 28 tempat tidur yang dibagi menjadi dua bagian. Setiap bagian memiliki 14 kamar pasien yang dikontrol oleh dua central nurse station di setiap sisi dari bentuk H-nya. Jadi, nah seperti ini. Kemudian, setelah diteliti menggunakan kuantitatif dan kualitatif dari aspek, kemudian eh, space syntax, dan edit, dicetuskan bahwa U-shape di sini lebih tinggi untuk healing environment-nya, health environment-nya lebih tinggi daripada ketiga bentuk lainnya dibandingkan dengan bentuk T, L, dan H. Nah, menurut saya, mengapa jurnal ini menarik untuk diulas? Karena yang pertama yaitu fokus pada tipologi ruang rawat inap dan menunjukkan bagaimana desain dapat memengaruhi proses penyembuhan pasien. Yang kedua yaitu studi kasus yang spesifik dan konstekstual dengan menggunakan rumah sakit di Erbil City sebagai contoh nyata. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian ini mengungkap lebih detail health environment mulai dari privacy, keselamatan, aksesibilitas, kebisingan, dan positive distraction. Kemudian yang terakhir yaitu menguatkan gagasan bahwa desain rumah sakit bukan hanya soal estetika, tetapi juga efektivitas dalam mendukung perawatan pasien. Nah, bagaimana bila diterapkan di Indonesia? Menurut opini saya pribadi, unit rawat inap dengan topologi bentuk U dapat diterapkan di Indonesia karena desainnya mudah dan dapat menyediakan health environment yang optimal. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti Indonesia memiliki iklim tropis yang berbeda dengan Erbil. Kemudian budaya keluarga yang cenderung menemani pasien dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang ketiga, implementasi desain harus selaras dengan standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan regulasi tentang bangunan rumah sakit di Indonesia. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.